Investasi properti adalah membeli properti dengan tujuan untuk mendapatkan return on investment. Bisa berupa biaya sewa, hasil penjualan di masa depan, atau keduanya. Kalau uang bisa ngomong, podcast literasi keuangan untuk pemula dari Bank Neo Commerce bersama saya Nadia Romauli dari Divisi Human Resources di Bank Neo Commerce. Investasi properti telah lama menjadi salah satu bentuk investasi primadona karena terkenal untuk mengembangkan kekayaan dan menguntungkan. Gak hanya sebagai tempat tinggal, investasi properti juga membuka peluang untuk meraup keuntungan jangka panjang. Tapi jangan asal memulai investasi properti. Pahami dulu seluk-beluknya dengan menyimak podcast ini untuk makin ngerti investasi properti. Investasi properti laris diminati karena berbagai alasan, mulai dari nilai properti yang cenderung stabil dan meningkat, dan menjadi strategi untuk mendiversifikasi portfolio. Investasi properti adalah membeli properti dengan tujuan untuk mendapatkan return on investment. Bisa berupa biaya sewa, hasil penjualan di masa depan, atau keduanya. Meski menguntungkan, investasi properti juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan investasi properti yang pertama adalah kesempatan untuk memiliki passive income dari penyewaan properti. Kedua, properti juga bisa dijadikan jaminan. Ketika kamu ingin mengajukan pinjaman dengan jumlah yang lumayan, properti yang kamu punya bisa dijadikan jaminan ke bank. Ketiga, properti cenderung naik harganya dalam jangka panjang. Ketika ini terjadi, kamu bisa menjualnya dengan harga lebih tinggi dari harga beli, atau bisa menaikkan biaya sewa properti. Namun kekurangannya adalah sulit dilikuidasi atau dicairkan. Artinya, properti tidak mudah diperjualbelikan seperti saham atau reksadana. Kalau sedang butuh uang, kamu tidak bisa mendapatkannya langsung. Kedua, perlu menyempatkan waktu untuk mengurus dan merawat properti yang dimiliki dalam jangka panjang agar tidak terjadi hal yang tak diinginkan seperti kerusakan. Ketiga, munculnya biaya tak terduga, seperti memperbaiki kerusakan dan membayar sendiri tagihan-tagihan jika belum ada penyewa. Keempat, ada biaya penyusutan bangunan. Artinya, meski harganya makin lama makin meningkat, namun bangunan properti juga memiliki usia keawetannya. Secara teori, bangunan bisa mencapai umur 20 hingga 40 tahun, tergantung fungsi, kualitas, dan konstruksi bangunan. Pertama, mulai dengan menentukan tujuan investasi properti. Apakah untuk sewa, jual, atau untuk hunian? Mau mencari keuntungan jangka pendek lewat flipping property, atau berencana untuk investasi jangka panjang lewat portfolio properti seperti kontrakan, ruko, atau kos-kosan. Menentukan tujuan akan bantu kamu menyusun strategi yang sesuai. Kedua, memilih lokasi properti yang tepat, karena lokasi adalah kunci dan jadi salah satu faktor utama dalam pembelian properti. Tentunya makin strategis, makin menjanjikan dan laris. Harga properti juga jadi melejit. Ketiga, pahami kondisi finansial pribadi. Sebelum memulai investasi properti, pahami dulu kondisi finansialmu dengan baik. Kamu harus bisa mengukur seberapa besar budget yang dibutuhkan tanpa mengganggu stabilitas keuangan. Pertimbangkan juga berapa besar pinjaman yang mampu kamu ambil jika diperlukan. Usahakan pilih jumlah cicilan dan tenor yang sesuai dengan kemampuan. Keempat, mendiversifikasi portfolio investasi properti. Apapun investasinya, termasuk dalam investasi properti, sangat penting untuk mendiversifikasinya. Artinya, jangan hanya mengandalkan satu properti sebagai satu-satunya investasi. Coba pertimbangkan untuk punya beberapa properti dengan jenis berbeda, serta lokasi yang berbeda juga. Diversifikasi investasi penting untuk melindungimu dari risiko ketidakpastian dan kerugian, serta dapat memberikan peluang cuan yang lebih besar. Kelima, cari tahu daerah dengan potensi perkembangan di masa depan. Memiliki properti di tengah kota memang menjanjikan, namun tentunya punya harga selangit. Kamu bisa cari alternatifnya dengan memiliki properti di daerah pinggiran kota. Coba pilih daerah pinggiran yang diramalkan akan berkembang pesat di masa depan,
Kamu bisa mencari tahu melalui riset dengan internet atau agen properti. Pastikan dalam beberapa tahun mendatang terdapat progres pembangunan seperti akses jalan tol, akses transportasi massal, sarana hiburan seperti mal, hingga sarana penunjang lainnya. Karena makin mudah akses dan makin lengkap fasilitasnya, maka harga properti makin naik di masa depan. Pertama, investasi properti untuk tempat tinggal. Jenis investasi properti yang satu ini umum ditemui dan dilakukan oleh banyak orang. Karena pada hakikatnya, kebutuhan primer seperti sandang, pangan, papan harus terpenuhi. Apalagi, permintaan dan kebutuhan rumah akan terus ada dan naik, membuat harganya juga ikut naik. Kedua, apartemen. Ini adalah alternatif bagi kamu yang kerap kesulitan mencari hunian di tengah kota. Apartemen jadi pilihan karena kebanyakan berada di lokasi strategis dan memiliki fasilitas yang lengkap di satu tempat. Selain dipakai sendiri, kamu juga bisa menyewakan apartemen untuk penginapan harian, sewa bulanan, atau tahunan. Hingga guest house, ala-ala, apalagi kalau apartemenmu sudah full furnished, bisa makin laris. Ketiga, tanah. Investasi ini menjadi investasi paling mudah dan simpel dari segi pembelian, perawatan, dan pemanfaatannya. Harganya cenderung naik setiap tahun karena permintaan tanah pasti akan terus ada. Kamu juga nggak khawatir terjadi kerusakan atau penyusutan harga. Dan jika belum dijadikan dan dibangun apa-apa, kamu bisa menggunakannya untuk kebun, lapangan, atau lahan parkir. Keempat, rumah liburan atau villa. Jika tertarik berinvestasi properti, kamu bisa mencari properti di daerah wisata yang bisa dikunjungi untuk liburan. Kemudian, kamu bisa menyewakannya ke wisatawan yang butuh rumah liburan atau villa. Tentunya, ini bisa menjadi penghasilan ekstra, terutama di musim liburan. Kalau sedang tidak ada penyewa, kamu juga bisa menempatinya sendiri untuk sekedar healing tipis-tipis. Kelima, properti komersial, seperti ruko, gudang, dan perkantoran. Jika memiliki modal lebih, kamu bisa membeli atau membangun sendiri ruko atau gudang. Kegunaan ruko sangat multifungsi, bisa untuk berjualan baik barang dan jasa, maupun digunakan untuk perkantoran. Memiliki properti berupa pergudangan juga menjanjikan karena kamu akan berhubungan langsung dari perusahaan yang memiliki bisnis atau B2B. Kamu bisa menetapkan nilai sewa yang lebih tinggi daripada menyewakan properti ke konsumen langsung atau B2C. 6. Properti untuk disewakan. Hampir sama seperti rumah liburan atau villa. Namun, properti ini lebih menyewakan langsung ke penyewa untuk kegunaan pribadi seperti kontrakan atau kos-kosan. Ketujuh, properti di daerah yang berkembang. Coba lirik investasi properti di daerah yang sedang berkembang karena bisa jadi peluang menarik. Biasanya harga properti lebih terjangkau di awal dan nantinya dapat mengalami kenaikan nilai yang signifikan seiring dengan pertumbuhan kota, infrastruktur, dan fasilitas baru di sekitar daerah tersebut. Kedelapan, crowdfunding properti. Ini adalah investasi properti berbentuk patungan bersama investor lain untuk membeli sebuah properti. Jumlah return yang kamu dapat sesuai dengan jumlah modal yang kamu setorkan. Misalnya, kamu ingin investasi dengan membeli rumah seharga 1 miliar. Kamu cukup menyetorkan modal 1% saja atau sekitar 10 juta saja. Gimana? Udah makin ngerti tentang investasi properti? Sebelum memulai, sangat penting untuk memahami seluk-beluk investasi yang akan kamu geluti. Dengan riset yang cermat, memahami kondisi pasar, serta aspek keuangan pribadi. Dengan perencanaan yang matang dan pemahaman yang mendalam, semoga kamu dapat meraih cuan dan membangun kekayaan jangka panjang yang stabil lewat investasi properti. Kalau kamu punya tanggapan, kamu bisa komen ya. Dan jika kamu merasa podcast ini bermanfaat, please like, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya buat kamu yang menyimak di YouTube. Boleh juga kamu share ke keluarga atau teman-teman kamu yang mau belajar tentang literasi keuangan untuk pemula bersama Bank Neo Commerce. Saya Nadia Romaudi, terima kasih buat atensi kamu.